Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya melihat sebuah video yang diunggah oleh seorang bernama Nana Owusu Banahene. Sebuah video yang singkat yang sempat masuk televisi Amerika Serikat, kisah mengenai seorang wanita Iran yang bernama Padina yang menelpon langsung ke siaran Kristen Amerika Serikat, dan kemudian dia mengeluh mengenai hidup dan berpikir untuk bunuh diri karena sakit penyakit yang dideritanya. Tetapi kemudian host yang menerima di dalam siaran itu berbicara membujuk rayu supaya jangan dia itu membunuh diri. Sampai hostnya berkata, saya tidak bisa ubah orang ini. Tapi satu kalimatnya membawa ibu ini kemudian setuju untuk menunda bunuh dirinya seminggu. Karena dikatakan bahwa cobalah Yesus untuk seminggu. Coba Yesus buat seminggu. Dan dia berkata, baik, saya akan coba Yesus. Apakah sanggup menolong saya? Saya beri waktu seminggu untuk Yesus. Dan kalau Yesus tidak bisa menolong saya akan telepon kembali minggu depan dan secara online akan bunuh diri. Sehingga banyak orang lihat bahwa Yesus tidak sanggup menolong saya. Entah kenapa dan bagaimana ceritanya, wanita ini kemudian satu kali waktu pergi ke rumah sakit. Periksa lagi, diagnosa kembali sakit penyakitnya. Yang saya kurang paham di video tersebut. Dan kemudian dokter berkata kepadanya, ibu, penyakit Anda sembuh. Dia bilang, dokter pasti salah diagnosa. Dia bilang, tidak ibu, Anda ini sembuh. Imam siapakah yang sudah mendoakan Anda sampai terjadi mujizat ini? Ibu itu berkata, tidak mungkin saya sembuh. Anda pasti salah diagnosa. Tapi dokter itu bersikuku berkata, kami sudah diagnosa dengan sangat tepat. Anda ini mengalami mujizat. Siapa yang mendoakan Anda? Dan ibu itu berkata, saya tahu siapa yang sembuhkan saya. Yesus. Dari sanalah hidupnya berubah. Dari sanalah dia mengenal Yesus dan bertumbuh imannya kepada Yesus Kristus. Sampai hari ini bersama dengan putrinya, mereka menjadi anak-anak Tuhan yang memenangkan banyak jiwa di negeri mereka di Iran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita merayakan Paskah, memperingati Paskah hari 2000 tahun yang lalu. Yesus mati, Yesus kemudian tergantung antara langit dan bumi. Namun pada hari yang ketiga, dia bangkit. Pada hari yang ketiga, dia hidup. Itulah yang kita peringati. Yesus yang penuh kuasa. Yesus yang luar biasa. Dan kalau kita memperingati Yesus yang luar biasa, saya hanya ambil satu kesimpulan. Kalau ada manusia ketemu Yesus, pasti hidupnya berubah. Kalau orang ketemu Yesus, hidup tidak berubah. Saya yakin dia ketemu Yesus yang lain. Dia ketemu salah Yesus. Dia ketemu yang bukan Yesus. Karena di dalam dunia ini, siapa saja yang berjumpa Yesus pasti berubah. Nah, kalau kita itu bicara mengenai Paskah, berarti Paskah juga harus bawa perubahan dalam hidup kita. Paskah itu bukan sekedar anak-anak minggu ceria melukis, dinilai, dan mendapatkan hadiah. Paskah itu bukan bicara mengenai telur Paskah.
Paskah tidak bicara mengenai apa-apa yang kita upload, gambar-gambar Paskah dan saling mengucapkan selamat Paskah. Paskah itu lebih dari semua itu. Paskah itu harus membawa perubahan dalam hidup saudara dan saya. Hari ini saya ingin bicara mengenai the consequences of the resurrection. Konsekuensi daripada kebangkitan Yesus. Perubahan yang seperti apa? Konsekuensi yang seperti apa? Tanggung jawab yang seperti apa? Yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup saya dan saudara kalau kita bicara mengenai Paskah. Yang pertama Bapak Ibu kita mau lihat bersama-sama. Konsekuensi daripada kebangkitan Yesus adalah we are to live in reverence unto God. Kita harus hidup dalam satu sikap yang menghargai, menghormati dan takut akan Allah. Paskah itu harus membawa hidup saudara dan saya semakin takut Allah. Setuju boleh bilang amin. Ada dua macam orang Kristen di dunia. Satu adalah Kristen yang tidak takut Allah, tidak peduli Allah, tidak hormati Allah, tidak hargai Allah, hidup semau-maunya, sewenang-wenangnya. Dua adalah orang Kristen yang hidup menghargai Allah, yang takut akan Allah, yang mencintai Allah. Orang Kristen yang hidup punya reverence, takut akan Allah, bukan orang Kristen yang ketakutan akan Allah. Tapi dia punya satu perasaan kasih di dalam hati untuk supaya tidak melukai hati Tuhan. Untuk supaya dia tidak lagi membuat Tuhan susah. Dia punya satu perasaan di hati tidak mau menyakiti hati Tuhan. Itu namanya reverend. Kita harus belajar hidup yang seperti ini. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita hidup dengan reverend. Dengan takut, dengan respect, hormat kepada Allah. Dilihat orang ataupun tidak. Kita harus belajar hidup yang seperti itu. Kenapa? Karena Allah kita bangkit. Karena Allah kita hidup. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Dialah Mesias. Dan kita harus bangga punya Allah seperti Dia. Yohanes 21 ayatnya yang ke-31 dan dikatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah siapa? Mesias, anak Allah. Supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yesuslah Mesias, anak Allah. Kita mengucap syukur. Kita sembah Allah yang hidup. Allah yang mati demi kita, karena kita, untuk kita. Lalu Dia bangkit untuk kita. Itu sebabnya kita harus hidup hati-hati. Kalau ada dalam satu ruangan banyak barang bagus, lalu orang bilang, ruangan ini nggak ada CCTV-nya. Bisa timbul berbagai macam pikiran. Tapi kalau ada ruangan penuh barang bagus, banyak. Lalu orang bilang, hati-hati, ruangan ini penuh CCTV. Iya kan? Lain. Kita merasa ada yang mengamati kita. Kita hidup dalam dunia ini, kita diamati sorga. Karena CCTV sorga tidak pernah berhenti menyoroti kita satu persatu.
Di sorga itu setiap orang itu ada CCTV-nya. Jadi setiap kita di dunia ini ada CCTV-nya. 24 hours a day. 24 jam. CCTV Allah itu liatin satu-satu. Termasuk Pak Hani. Termasuk Ibu Agnes. Itu ada CCTV yang liatin. Dari pagi sampai malam. Tidur pun dilihat. Dan yang hebat CCTV-nya itu bisa ngerekam semua dalam pikiran saudara. Dalam hati saudara. CCTV itu memorinya itu seumur hidup. Tidak pernah kehabisan memori. Dia rekam kita semua. Lebih dari 4K Bapak Ibu. Tajam. Dengan itu kita harus hidup lebih hati-hati. Lebih baik. Lebih bijaksana. Lebih takut akan Allah. Karena dia adalah juga penguasa. Di dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan Yesus mendekati mereka dan berkata, ini setelah bangkit, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau kita ketemu orang yang punya posisi dan jabatan aja, dan punya kekuasaan aja, dan kalau kuasanya kelihatannya agak besar aja kita udah merinding. Tapi Yesus dikatakan menerima kuasa di sorga dan di bumi. Segala kuasa ada di dalam tangannya. How powerful Jesus is. Betul-betul berkuasa. Seorang presiden itu hanya berkuasa di satu negara. Tidak pernah ada presiden berkuasa banyak negara kecuali menjajah. Ini Yesus, segala kuasa di sorga dan di bumi ada di dalam tangannya. Betapa kita harus hidup di hadapannya dengan demikian baik. Dengan sesuai firman. Hidup takut akan Tuhan. Paskah harus membawa saudara hidup lebih takut akan Tuhan. Artinya hidup mentaati firman. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau dia berkuasa, itu artinya dia juga berkuasa atas hidup nyawa kita. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Kalau nyawa kita bergantung pada seseorang, betapa kita hati-hati hidup terhadap dia. Nyawa kita itu bergantung pada dia yang sudah bangkit. Yesus, nyawa kita di tangan dia. Kalau dia panggil pulang, tidak ada yang tidak datang. Kalau dia bilang balik sini nak, naik. Tidak ada manusia bisa tahan orang yang dipanggil pulang oleh Allah. Mau sibuk seperti apa. Mau kaya seperti apa. Tidak peduli. Allah bilang pulang. Pulang. Betapa kita harus hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu umur kita. Siapa yang tahu umur kita? Allah kalau panggil orang tidak negosiasi. Tidak bilang gimana kalau bulan depan pulang nak ke sorga. Oh Tuhan jangan Tuhan tambahin dong Tuhan 10 tahun. Ya enggak lah ya udah 8 aja. Enggak lah Tuhan. Tidak ada negosiasi urusan umur. Dia penguasa. Kalau dia bilang engkau pulang, pulang. Dan saudara harus mengerti. Manusia pulang ke sorga tidak harus karena sakit. Sehat pun kalau Tuhan panggil pulang naik Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara jangan pikir oh kalau saya sehat tidak mungkin. Tidak mati. Tuhan mau panggil orang itu mau dia sehat. Mau dia sakit, mau dia kaya, mau dia miskin. Mau dia di atas mimbar ini kalau dia dipanggil Allah harus menghadap. Khotbah selesai nggak selesai. Kalau dia panggil naik. Itu hebatnya Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan main-main. Kita berhadapan dengan Allah yang suci. Yang melihat semua tingkah laku kita. Semua disorot, direkam, dievaluasi.
Kalau dia bilang naik, naik. Betapa harus takut hati ini dan hidup. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita naik. Kita harus siap. Supaya kalau kita naik dalam keadaan yang baik dan benar di hadapannya. Supaya terima mahkota itu. Jangan sampai naik dalam keadaan dosa berat. Engkau akan turun ke bawah. Walaupun ngaku saya jemaat HFC. Tuhan bilang tetap aku tidak kenal kamu. Bukan masalah HFC-nya. Tapi masalah pribadi. Iman, hidup, diri. Pasca itu artinya hidup lebih baik. Hidup lebih benar. Di hadapan Tuhan. Semua kita. Tidak ada manusia kebal terhadap hukum Allah. Tidak ada yang mendapatkan kekebalan diplomatik. Sekalipun melayani luar biasa. Sekalipun jadi hamba Tuhan luar biasa. Tidak ada. Kita masing-masing sama-sama harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Dia. Dialah juru selamat yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, Yohanes pasal 4:42, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Ada satu ayat di dalam Kisah Rasul 4:12 yang mengatakan tidak ada satu nama di kolong langit, kolong bumi ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya mereka bisa selamat. Kecuali dalam satu nama, yaitu nama Yesus. Itu sebabnya kita harus hidup sungguh-sungguh. Bersyukur saudara dan saya, kita kenal Yesus. Kita dicintai Yesus. Jaga itu. Jangan hidup sembarangan. Saudara pikir orang lain tidak tahu. Mungkin. CCTV sorga tidak pernah berhenti satu detik pun. Merekam segala sesuatu yang saudara dan saya perbuat. Apakah itu baik, apakah itu salah dan jahat. CCTV sorga rekam kita. Mari kita hidup hati-hati di hadapan Dia. Karena Dialah hakim yang adil. Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa dibujuk rayu. Dia hakim yang adil. 2 Timotius 4 ayat 8. Paulus berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Hakim yang adil Dia. Engkau mengalami diperlakukan tidak adil dalam dunia ini. Dialah pembelamu. Dia akan melakukan sesuatu yang adil untuk saudara. Dia hakim yang adil. Kita harus hidup sungguh-sungguh. Membangun diri takut akan Tuhan. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Semua orang kalau ditanya selalu kepingin umur panjang. Panjangnya umur manusia paling banyak ya 100 tahun lebih dikit. Apa ya enak orang itu hidup umur 100 tahun. Sikat gigi nggak bisa. Ke toilet susah. Makan semua itu mesti dilembutin. Sulit. Mau ganti channel TV aja nggak bisa. Lemes kabeh. Kekerek gatel aja nggak bisa garuk. Udah 100 tahun Bapak Ibu, 100 tahun susah.
Itu sebabnya kita harus hati-hati. Iya kalau umur kita 100. Lah kalau enggak. Ibu Agnes 2 hari yang lalu beritahu saya. Ada seorang anak mati. Kenapa matinya? Jantung. Umur berapa? 14. 14. Mari kita lihat. Umur panjang itu selalu angan-angan. Kalau Tuhan kasih ngucap syukur. Hari besok itu loh bukan milik kita. Siapa yang bilang besok itu milik saudara dan saya? Besok itu bukan milik kita. Kemarin sudah lewat. Juga bukan milik kita. Yang kita punya adalah hari ini. Yang kita harus hidup baik, hidup benar, hidup sungguh hari ini. Kalau besok kita bangun dan bisa bangun, berarti nafas itu masih nempel di hidung, ngucap syukur. Amin Bapak Ibu. Kita hidup itu day by day with God. Hari demi hari dengan Dia. Bayangkan saja kita itu dipandang, dilihat oleh orang yang sangat berkuasa, Allah yang luar biasa. Saya membaca kisah mengenai Silicon Valley. Anak-anak muda, bapak-bapak ibu mungkin tahu yang suka teknologi. Di Amerika Serikat ada satu daerah namanya Silicon Valley di California. Itu tempatnya orang-orang pinter, komputer, IT, segala macam. Itu di sana. Bahkan orang-orang pinter dari dunia manapun suka ada di sana. Ini tempat membuat webs, aplikasi, IT canggih-canggih di sana. Ada pertanyaan. Gimana caranya membuat aplikasi yang disukai oleh manusia dan membuat manusia ketagihan? Karena di dunia ini ada ribuan apps yang gak laku. Udah jadi dibuat tapi gak dipakai. Tidak digemari, orang tidak suka, ada banyak. Jadi pertanyaannya gimana punya apps yang bagus, orang gemari, sesuatu di dalam komputer yang digemari orang kayak Google. Hampir setiap hari kita bisa masuk Google, cari apa-apa di Google. Facebook, hampir setiap hari kita itu lihat Facebook. Twitter, apa lagi? Instagram. Kita punya habit sendiri-sendiri pada apps tersebut. Jadi ketika ditanya gimana membuat apps yang bagus, ada seorang bernama Nir Eyal, seorang game designer, pembuat game-game top. Dan dia juga seorang profesor dari Stanford University. Dia bilang kalau mau buat apps yang berhasil, itu harus punya kriteria. Yang pertama kriterianya adalah apps itu harus dibutuhkan. Orang harus merasa butuh terhadap apps ini. Begitu diterangkan, begitu dijelasin, orang bilang, oh aku perlu itu. Aku mau itu. Nah itu. Orang harus rasa perlu. Kalau orang perlu, orang akan masuk seringkali kepada apps tersebut. Nah yang kedua dikatakan, apps itu harus bisa memberikan solusi. Walaupun itu solusi sejenak terhadap kebutuhan kita. Kita masuk ke Google.
Kita kemudian tanya, siapakah orang yang pernah mati dan bangkit kembali dalam 3 hari? Itu kebutuhan. Keluar jawabannya, Yesus Kristus. Itu solusinya. Apps itu harus bisa berikan solusi kepada kita. Yang ketiga, apps itu harus bisa menjadi sesuatu yang menghibur, menyenangkan, entertain kita. Maka apps itu akan laku di pasaran. Jadi Bapak Ibu, anak-anak muda yang suka bikin aplikasi, lumayan juga dengar khotbah sambil dapat tips bagaimana bikin aplikasi yang baik. Salah satu aktivis kita yang melayani bersama-sama kita pamit dengan saya hari Jumat, karena hari Sabtu kemarin dia harus berangkat training ke Jakarta. Karena dia dipilih dari begitu banyak orang untuk di-training dengan sangat baik oleh Amazon.com. Buka perusahaan di Jakarta. Salah satu orang kita di HFC. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita pikir mengenai apps, harus membuat orang rasa ketagihan dan butuh, harus kasih solusi. Kadang-kadang dosa kayak gitu. Dosa itu kenapa kita bolak-balik bikin dosa yang sama. Rupa-rupanya dosa yang sama itu juga merupakan sebuah entertainment kita. Lalu dosa itu juga kemudian kita rasa butuh, harus, aku nggak bisa kalau nggak itu, harus itu. Nah, lalu dosa itu seolah-olah memberikan kenikmatan dan solusi bagi kita. Makanya manusia jatuh bangun di dalam dosa-dosa yang kurang lebih itu-itu saja dalam hidup. Jadi setan itu pinter bikin apps dosa. Dan kita menjadi customernya. Pasca itu artinya kita lepaskan hal-hal yang salah, dosa dari hidup kita. Supaya kita hidup baik, hidup benar di hadapan Hakim Agung kita, Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit dari mati. Itu Paskah. Nah, yang kedua kita mau lihat bersama-sama konsekuensi Paskah adalah we are to live with a heart of mission. Kita harus hidup dengan hati misi. Tidak bisa jadi Kristen, tidak peduli yang lain. Tidak bisa kita jadi Kristen tidak punya hati misi. Kenapa? Karena Allah itu hatinya itu misi. Waktu Allah lihat manusia berdosa di bawah, di bumi, dia bisa punya 2 pilihan. Digulung aja bumi ini, dibakar kayak tikar. Atau diselamatkan dan kirim juru selamat. Dan Allah punya hati misi, kirim juru selamat memperbaiki segala sesuatu masalah dosa di bumi. Allah punya hati misi. Yesus turun ke dalam dunia karena mengasihi manusia. Dia turun, dia lahir di kandang. Dia naik ke atas kayu salib, dia mati. Karena dia punya hati misi. Supaya saudara dan saya hidup dalam misi. Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai orang-orang percaya yang punya hati misi. Supaya diberkati hidupnya boleh berjalan dengan baik dengan hati misi. Itulah Paskah. Jadi kalau kita jadi anak Allah lalu tidak punya hati misi, maka jangan-jangan kita salah mengerti. Hati misi itu adalah hati untuk mana kita itu memberitakan Yesus pada yang lain. Mau berani cerita Yesus pada yang lain. Kalau disembuhkan berani bicara Yesus pada yang lain. Kalau ditolong berani bicara mengenai Yesus kepada yang lain. Itu hati misi. Lihat orang susah berani mau doakan. Berani cerita Yesus dan kasih Yesus. Dan berani bicara Injil. Itu hati misi.
Atau kita jadi Kristen bisu. Dari dulu sampai sekarang tidak berani cerita Yesus. Makan pun kalau ada orang-orang yang lain tak berani berdoa. Pegang hamburger hanya ditatap. Lalu berdoa dalam hati. Oh Tuhan, you know, I know, thank you. Makan. Gak berani berdoa di depan orang. Kenapa gak berani? Doa aja. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Kenapa malu? Firman bilang siapa yang malu mengakui Allah, mengakui Yesus di depan umum, Yesus juga akan tidak mengakui kita di hadapan Allah. Gak boleh malu terhadap yang kau percayai. Kalau orang gak mau berdoa makan, saudara tetap berdoa makan. Itu. Hiduplah menjadi orang Kristen. Jangan jadi Kristen bunglon. Kumpul sama orang Kristen, haleluya puji Tuhan. Nanti kumpul grup lain, lain lagi yang keluar dari mulut. Kumpul sama yang lain lagi nanti. Itu namanya Kristen bunglon. Adaptasinya salah semua. Injil adalah topik utama setelah kebangkitan. Bapak Ibu tahu, setelah Yesus bangkit dari kematian, topik utama yang ada di dalam hati Yesus dan hidup Yesus setelah dia bangkit adalah Injil. Itu sebabnya dia katakan itu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa isi hati Yesus? Misi. Supaya orang lain juga diselamatkan. Supaya orang lain juga dapat hidup kekal. Jadi kebangkitan Yesus, Paskah, itu bicara hati yang peduli kepada orang yang masih hidup dan tinggal di dalam kegelapan. Supaya saudara dan saya, kita bisa jadi berkat bagi mereka. Injil adalah tanggung jawab umat tebusan, yaitu tanggung jawab saudara dan saya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Bapak Ibu, kalau Yesus 2000 tahun yang lalu mati dan dikubur lalu tidak bangkit, percuma saya khotbah. Percuma kita bergereja. Percuma nyanyi, nyembah, dengar firman, bayar berpuluhan dan lain sebagainya. Percuma semua. Tapi puji Tuhan dia bangkit. Satu-satunya tokoh agama yang pernah mati dan bangkit itu Yesus. Bersyukurlah saudara dan saya menyembah Allah yang hidup. Bersyukur. Bersyukur. Itu kasih karunia. Kita bisa menyembah Allah yang hidup. Yang kalau kita doa dia dengar. Yang kalau kita berbuat baik dia tahu. Bersyukur. Saudara nyanyi dia terima. Saudara beri persembahan dia tahu. Dia catat. Allah yang ketika kita minta pertolongan dia beri pertolongan. Yesus. Jangan main-main. Harta saudara yang terbaik dalam hidup itu adalah Yesus. Karena kita hidup dalam dunia ini seperti
Kita hidup dalam sebuah airport yang besar. Kalau orang ada di airport, pikirannya pasti bukan airport. Tapi setelah ini aku sampai ke sana. Kalau tujuannya Singapura, di airport sudah senang hati karena Singapura. Kalau dia tujuannya ke Eropa, hatinya udah senang di airport itu. Karena dia tahu aku menuju ke Eropa. Gak pernah ada orang di airport terus gak mau kemana-mana. Ngapain kamu di sini? Mau kemana? Nggak ya di sini tok. Lo ngapain di sini? Gak apa-apa, kepingin. Gak ada. Semua orang di airport itu ada tujuan. Bumi ini adalah airport yang sangat besar. Jangan tujuan saudara ada di airport ini. Tujuan saudara adalah final destination sorga. Amin Bapak Ibu. Destinasi terakhir sorga. Itu destinasi kita. Sementara di bumi ini, sementara di airport yang besar ini, ya kita itu hidup, kita belajar, kita cari uang, kawin, kita punya anak, besarin anak, kita beribadah, berbuat baik. Itu selama ada di dalam airport ini. Tapi tujuan kita ke sana, ke sorga. Amin. Itu sebabnya kita harus tahu. Injil adalah tanggung jawab kita. Kalau kita mau matikan kekristenan. Kekristenan itu kalau mau dimatikan hanya satu. Kalau Yesus tidak bangkit, hancur kekristenan. Dari semua doktrin, cukup ambil yang satu. Karena yang paling vital ini satu ini. Kalau Yesus bilang aku akan bangkit hari ketiga lalu dia tidak bangkit. Kekristenan itu sia-sia dan percuma. Tapi puji Tuhan Yesus bangkit. Paskah itu ada. Sehingga Injil itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita sampaikan pada orang lain. Supaya orang lain juga dapat selamat. Masuk surga. Injil adalah sebuah kehormatan untuk kita laksanakan. Kalau saudara lihat 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan oleh Paulus, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus ini musuh Injil. Paulus itu benci sama Injil. Paulus itu benci sama kekristenan. Paulus itu benci Yesus. Tapi waktu dia jumpa Yesus terjadi perubahan. Di situ dia mencintai Yesus. Dia mencintai Injil. Sampai berani bilang, celaka aku ini. Kalau aku tidak memberitakan Injil. Kalau kita celakanya lain. Celaka aku kalau aku tidak diberkati. Itu kan. Tapi Paulus beda. Celaka aku kalau aku tidak beritakan Injil. Jadi Bapak Ibu, Paskah ini harus bawa kita berani bicara Yesus lebih banyak. Berani ajak orang ke gereja. Berani ajak orang untuk datang kenal Yesus. Berani buka mulut cerita Yesus. Cerita bakso nomor 1. Rujak cingur nomor 1. Diskon nomor 1. Cerita hotel bagus nomor 1. Cerita Yesus diem. Tuhan hakim adil bilang engkau enggak fair. Kalau enggak mau kerja buat aku dan lakukan sesuatu buat Injil. Daripada penuhi bumi, naik sini nak, duduk sini. Makanya kita harus hidup memberitakan Injil Yesus.
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di Amerika Serikat di Washington ada sebuah airport yang dikasih nama Washington Reagan National Airport. Di dekat airport itu ada perumahan. Jadi kalau ini perumahan, ada airport. Setiap kali pesawat naik, turun lewat situ. Itu daerah kawasan terbangnya. Dan saudara tahu kalau orang itu rumah dekat airport, itu bising. Pesawat naik dengar, pesawat turun dengar. Betul nggak? Bising. Tapi kemudian ada komplain mengenai kebisingan pesawat. Jadi airport ini mendapatkan komplain sebanyak 8.670 komplain surat. Karena kebisingan itu mengganggu masyarakat lingkungan di situ. Lah terus mau dikasih apa supaya nggak bising? Wong itu memang daerah terbang. Makanya rumah di dekat daerah terbang itu ya tinggal dua. Satu murah, dua bising. Udah itu. Nah di dalam menerima 8.670 komplain dalam setahun. 6.500 komplain, surat komplain karena kebisingan. 6.500 ditulis oleh satu orang. Bisa bayangin. Hanya satu orang yang komplain 6.500 dalam setahun. Sisanya orang lain. Tiap hari dia nulis 18 surat komplain. Tiap hari. Ada yang lewat lagi, denger, aduh ganggu banget, ketik lagi. Sehari 18 surat komplain. Sampai akhirnya Bapak Ibu, pihak bandara merespon kepada dia. Saking banyaknya, 6.500 komplain. Lalu kemudian bandara berkata, baik kami merespon Anda, kami akan lakukan sesuatu untuk mengurangi kebisingan-kebisingan itu. Gara-gara satu orang komplain 6.500. Hebat ya. Itu surat yang dilakukan adalah surat komplain. Orang itu kalau direkrut jadi pendeta ciami itu. Tiap hari bicara firman terus saudara. Iya kan? Karena dia komplain aja kayak begitu. Yang gak suka aja dia tulis begitu banyak. Apalagi yang suka dia pasti ceritanya tambah banyak. Mari di dalam hidup ini Tuhan menunggu supaya pasca itu kita itu do something. Bukan hanya hari ini. Tapi kita membangun hidup menjadi orang-orang yang berani. Menunjukkan warna kita masing-masing yaitu kita adalah Kristen. Dari tingkah laku kita, omongan kita, perbuatan kita. Biarlah itu semua menjadi Alkitab terbuka bagi banyak orang. Supaya banyak orang datang kepada Yesus. Karena itulah yang Tuhan mau. Dua konsekuensi daripada kebangkitan Yesus Kristus. Hidup takut Tuhan. Punya hati misi di dalam hidup ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.